call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rafika Widiastuti. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Materi yang akan saya paparkan dalam video ini berjudul Positive Accounting Theory. Akuntansi positif itu pertama kali dilakukan oleh William Halifax pada tahun 1968 dengan terbitnya artikel dia yang berjudul The Information Content of Annual Earnings Announcement. Selanjutnya itu teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts and Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Toward Positive Theory of the Determinants of Accounting Standard. Teori positif itu berusaha untuk memahami fenomena akuntansi dengan mengamati peristiwa empiris dan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang pengamatan yang lebih luas atau untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Ini berbeda dari teori deskriptif. Teori deskriptif itu hanya berfokus pada peristiwa yang menggambarkan. Dan teori ini juga berbeda dari teori normatif, di mana teori ini hanya mengatur apa yang harusnya terjadi. Teori akuntansi positif itu merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktik dalam perusahaan. Serta teori ini memprediksikan kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori yang normatif. Itu menurut Watts and Zimmerman. Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif itu terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang sangat kuat. Terdapat 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif menurut Watts and Zimmerman pada tahun 1986. Yang pertama itu ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji kebahasaannya secara empiris. Yang kedua itu ada pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Dan yang terakhir itu ada pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi itu dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Tujuan dari teori positif akuntansi sendiri adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Menjelaskan berarti memberikan alasan untuk praktek itu diamati. Sebagai contoh, teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan mengapa perusahaan terus menggunakan akuntansi biaya historis dan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu beralih di antara beberapa teknik akuntansi. Prediksi praktek akuntansi berarti bahwa teori ini memprediksi fenomena yang teramati. Zimmerman itu pada tahun 1990 mengidentifikasi terhadap 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis, di mana manajer perusahaan dengan bonus tertentu itu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang mereka pilih. Yang kedua itu ada hipotesis utang atau ekuitas atau debt equity hypothesis. Nah, hipotesis ini ada makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, maka makin besar juga kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Dan yang ketiga itu ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Perusahaan besar itu cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding dengan perusahaan kecil.
ada hubungan teori akuntansi positif dan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer itu akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory adalah variabel economic performance. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu kebijakan yang terdapat dalam hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk investasi terhadap perusahaan kita, sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu tentang positive accounting theory. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video kali ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling